Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sahibus safa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Anak-anak sekalian yang saya sayangi dan pemirsa rahimakumullah, selamat datang di Safir Ramadan min 1 Temanggung 1444 Hijriah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini di tahun yang berbahagia ini, kita sangat berbahagia dipertemukan dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan. Bahkan di dalamnya Allah memberikan banyak sekali pahala-pahala yang dijanjikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hal ini menjadi dasar, landasan bagi kita umat Islam untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, di dalam puasa bulan Ramadan ini banyak sekali kemuliaan, keistimewaan, dan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah berfirman, setiap kebaikan diberi pahala 10 kali hingga 700 kali. Sedangkan puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Jadi pahala puasa itu bisa berkali-kali lipat dari kelipatan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Itu terserah kepada Allah yang akan membalasnya. Namun anak-anakku sekalian dan pemirsa rahimakumullah, selain diberikan pahala yang besar, ada juga ancaman bagi orang-orang yang berpuasa. Apa ancamannya? Nabi bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Jadi alangkah ruginya sudah melaksanakan puasa namun tidak mendapatkan pahala puasa. Anak-anak sekalian dan para pemirsa rahimakumullah, bagaimana agar puasa kita ini betul-betul berkualitas? Untuk itu alangkah baiknya kita tahu tingkatan-tingkatan bagi orang yang melaksanakan puasa. Mengutip pesan dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ulumuddin, bahwa puasa memiliki 3 tingkatan, yakni puasa orang-orang awam,
Kemudian yang kedua, puasa orang khusus atau khawas. Dan yang ketiga adalah puasa khusus, bil khusus. Jadi puasa khawasul khawas, khusus, lebih dari khusus. Anak-anakku sekalian dan hadirin rahimakumullah. Dari ketiga tingkatan-tingkatan puasa itu, mari kita jabarkan bersama-sama supaya kita nantinya dapat menentukan tingkatan yang keberapa yang mau kita dapat dalam puasa ini. Puasa yang pertama, level yang pertama, itu adalah puasa orang-orang awam. Bagaimana puasa orang-orang awam ini? Puasa yang level pertama, yang tingkatnya orang awam, adalah puasa ini adalah puasa hanya melaksanakan sekedar puasa saja, hanya menahan lapar, menahan dahaga, dan hanya menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi tingkatan yang pertama ini sekedar mengikuti syariat, tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja. Ini adalah tingkatan pertama, yaitu tingkatan bagi orang-orang awam, tingkatan orang awam level yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua adalah puasanya orang-orang khusus. Disebut saumul khusus atau puasanya orang-orang yang spesial. Nah, di tingkatan level yang kedua ini, yang tergolong ke dalam puasa level kedua adalah puasanya orang-orang solih. Mereka berpuasa lebih dari sekedar menahan haus, menahan lapar, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Selain dari hal-hal tersebut, mereka juga berpuasa untuk menahan pendengaran dari hal-hal yang jelek, menahan pandangan dari pandangan-pandangan yang tidak diizinkan, yang dilarang oleh Allah, menahan lisannya untuk berkata yang tidak baik. Lisan digunakan selalu untuk berkata-kata hal-hal yang baik atau untuk beribadah, berzikir, baca Al-Quran, melakukan hal-hal perbuatan yang baik. Begitu juga tangan, kaki, dan anggota tubuh. Semuanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Ditahan dari hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga tidak boleh menggunjing, mulut tidak boleh menipu, bergosip, mengfitnah. Nah, hal-hal tersebut mereka hindari bagi orang-orang yang berpuasa di tingkatan kedua ini, yaitu puasa khawas atau puasa orang-orang yang khusus. Selanjutnya tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling istimewa. Tingkatan yang ketiga ini adalah puasanya orang khawasul khawas atau sangat istimewa. Nah, di atas istimewa atau saumul khususil khusus, puasanya orang yang sangat khusus, yang sangat istimewa. Siapa yang tergolong ke dalam puasa level yang ketiga ini? Tingkatan puasa level ketiga ini adalah dimiliki oleh puasanya para nabi, para siddiqin, dan muqarrabin. Beliau berpuasa dengan sangat istimewa. Tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa,
menahan dari hal-hal yang tidak baik. Namun lebih dari itu, puasa di tingkat ini mereka menahan hatinya dari keraguan. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Allah. Menahan pikirannya dari keinginan permasalahan dunia, serta menjaga diri dari berpikir selain kepada Allah. Jadi semuanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah puasa tingkat ketiga, level ketiga, ya puasa yang sangat istimewa. Puasanya para nabi, para siddiqin dan muqarrabin. Anak-anak sekalian dan pemirsa rahimakumullah. Standar batalnya puasa bagi mereka orang-orang di level yang ketiga, yaitu apabila tersirat di dalam hati dan pikirannya tentang selain Allah, seperti cenderung memikirkan harta dan kekayaan dunia. Bahkan menurut kelompok yang ketiga ini, puasa dapat terkurangi nilainya, bahkan bisa dianggap puasanya batal apabila di dalam hatinya tersirat keraguan akan Allah meski sedikit saja atas kekuasaan Allah, maka mereka menganggap bahwa puasanya adalah sudah gagal, sudah batal. Maksudnya bahwa semua hal yang ditinggalkan, dilakukan hanya untuk memikirkan dunia, itu dianggap sudah menyalahi aturan dari puasa. Sehingga seluruh jiwa dan raganya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang saya sayangi dan pemirsa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa, marilah saya mengajak kepada diri saya sendiri, anak-anak sekalian dan para pemirsa, marilah kita bersama-sama berupaya semaksimal mungkin agar puasa kita berkualitas. Tidak hanya sekedar haus, lapar, namun minimal bisa mencapai tingkatan level yang kedua. Sehingga pada akhirnya puasa kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.